bahwa menjadi pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak gitu ya. Nah, termasuk kita dalam memimpin perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi Sobat Hijrah di channel My Hijrah My Adventure. Masih bersama saya Naufal Hilmi yang akan memandu Sobat Hijrah di acara My Hijrah My Adventure ini. Seperti biasa, kita akan melakukan obrolan, kita akan melakukan sharing-sharing dan melakukan tanya jawab nih dengan salah satu sosok yang sudah memutuskan untuk melakukan hijrah finansial. Maka dari itu kita hari ini sudah berada di tempat Bapak Andi Kusuma untuk melakukan obrol-obrol nih Sobat Hijrah. Tapi sebelum kita lanjut ke obrolan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Kajian Muamalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Andi Kusuma. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan silaturahmi dan tanya jawab di acara My Hijrah My Adventure ini nih. Kan tadi udah dijelaskan juga nih di acara ini kita akan sedikit melakukan sharing-sharing nih Pak Andi Kusuma gitu, khususnya tentang perjalanan hijrah dan juga hijrah finansial seperti itu Pak. Nah, maka dari itu saya mau tanya nih Pak, pertanyaan pertama. Kenapa sih Pak, apa sih yang menyebabkan Pak Andi memutuskan untuk melakukan hijrah, khususnya hijrah finansial Pak? Baik. Saya izin cabut masker dulu ya. Baik, terima kasih Mas Topal. Selamat datang ya di tempat kami. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah pengalaman hijrah kami itu dimulai memang semangatnya sudah dari lama ya. Jadi kita atau saya pribadi sering mendengarkan kajian-kajian bahwa menjadi pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak gitu ya. Nah, termasuk kita dalam memimpin perusahaan. Bagaimana perusahaan ini, misalnya apakah kita memberikan toladan kepada karyawan kita tentang ibadah. Nah, salah satunya tentang riba ini. Nah, jadi saya sering mendengarkan beberapa kajian di perjalanan ya, melalui radio gitu ya, bahwa dosa riba ini sangat luar biasa ya. Jadi bahkan dosa yang paling kecilnya seperti maaf kita bersetubuh dengan ibu sendiri, ini nauzubillah min dzalik. Nah, jadi ini yang saya terus saya rasakan ganjalan gitu di hati. Memang kita pengusaha masih menggunakan beberapa layanan-layanan bank konvensional. Nah, tapi di 2 tahun yang lalu saya sudah mencoba dengan jajaran saya di bagian keuangan, ayo kita coba pindahkan beberapa simpanan kita ke bank syariah. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih konsisten dan bahkan terus berkembang Mas. Jadi dan ternyata bank syariah itu luar biasa. Fitur-fiturnya tidak kalah banyak dengan bank konvensional. Nah, itu yang saya rasakan. Iya. Jadi memang tadi kalau Sobat Hijrah dengarkan ya, tadi Pak Andi itu memang menegaskan bahwa kita sebagai pemimpin ya Pak, memiliki tanggung jawab yang besar kan, khususnya dalam bagaimana kita dalam memimpin terkait keuangan, khususnya apakah itu tercampur dengan riba atau tidak. Nah, tadi mungkin sedikit lupa nih, kalau mungkin Sobat Hijrah belum kenalan, Pak Andi ini merupakan seorang pengusaha dan juga seorang direktur keuangan nih. Terkait nanti seperti apa akan dibahas lagi lebih lengkap, tapi kita akan fokus dulu terhadap perjalanan hijrah beliau nih kayak gitu. Oke Pak, tadi kan sudah ditanya kenapa sih kita hijrah sebegitu Pak. Yang kedua adalah siapa sih Pak? Apakah memang datang dari diri sendiri atau memang ada pihak luar yang menginspirasi perjalanan hijrah Bapak seperti itu Pak? Ya. Jadi ya selain dari ganjalan-ganjalan hati itu ya, bahwa wah ternyata kita kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, kebetulan saya ada satu sosok sahabat saya juga sama-sama pengusaha. Dan beliau meninggal itu di usia 51 tahun, kira-kira 1 tahun yang lalu. Beliau saya akui, wah sangat soleh ya, sholat tepat waktu, selalu berjamaah di masjid. Nah, sebulan sebelum beliau meninggal itu kebetulan kita ada proyek joint operation ya dengan beliau. Beliau share dengan saya gitu secara pribadi bahwa ada satu hal yang beliau
masih belum bisa tinggalkan, yaitu adalah masalah penggunaan kredit yang dengan bunga bank gitu. Nah, ini yang selalu beliau utarakan ke saya bahwa itu ganjalan dia, dan semoga Allah mengampuni beliau ya. Jadi, dan saya mengambil pelajaran lah, itibar ya, mengambil hikmah bahwa saya juga nggak mau lah meninggal nanti masih terlibat dengan riba gitu. Jadi saya coba secara pelan-pelan untuk berhijrah seperti itu, Mas. Oke. Jadi memang ada pengalaman ya Pak, ada pengalaman, jadi memang dari pihak luar yang menginspirasi Pak Andi Kusuma dalam memutuskan untuk melakukan hijrah seperti itu. Nah, kalau ditanya titik terberat nih Pak, pernah nggak sih Pak Bapak berada di titik terberat ketika Bapak sudah memutuskan untuk melakukan hijrah seperti itu Pak? Ya, titik terberat karena saya hijrah sudah 2 tahun ya, titik terberat mungkin ya di masa-masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini jadi bagaimana kondisi perusahaan juga pasti terpukul gitu ya, tapi insya Allah kita dengan keyakinan Saat kita bebas beraktivitas di luar rumah, semua urusan jadi gampang dibereskan. Tapi awas, demi kesehatan dan keselamatan bersama, kita harus tinggal di rumah aja. Terus bagaimana dong dengan segala urusan transaksi kita? Tenang, kan ada Muamalat.din, aplikasi mobile banking terbaru dari Bank Muamalat. Dengan Muamalat.din, segala kebutuhan transaksi seperti isi pulsa, beli token, dan bayar rekening listrik, transfer dana, hingga top up OVO dan GoPay bisa beres dari genggaman Anda. Biarpun di rumah aja, semua urusan bisa diberesin pakai Muamalat.din. Terus alhamdulillah di perusahaan kami tidak ada PHK, tetap berjalan dengan baik, dan kita bahkan bisa mencari peluang-peluang baru seperti itu. Asal kita istiqomah, insya Allah kita akan terus istiqomah untuk menggunakan atau menanamkan keuangan kita pada bank-bank syariah seperti itu. Insya Allah. Jadi insya Allah walaupun memang pernah mengalami titik terberat, tapi keyakinan akan hikmah dari hijrah itu ya Pak. Nah, kemudian berikutnya nih Pak, ketika Bapak sudah hijrah nih belakangan 2 tahun ini nih, ada nggak sih Pak perubahan yang Bapak rasakan dalam hidup gitu? Apakah memang merasa jadi hati lebih tenang kayak gitu, atau memang seperti apa sih Pak yang bisa di-share seperti itu? Pasti lebih tenang ya, karena janji Allah itu benar ya, tidak pernah salah. Jadi setelah kita berhijrah itu seperti kita mengalami guncangan lah di masa pandemi ini. Kita menjadi lebih tenang, lebih memiliki keyakinan bahwa peluang lain akan ada gitu dalam bisnis kita, dan alhamdulillah dan Allah itu telah membuktikan ya. Jadi selama kita memegang teguh apa yang sudah Allah perintahkan, insya Allah kita akan diberi jalan keluar dari segala kesulitan kita seperti itu. Nah, tentunya nih Pak, hijrah finansial pastinya tuh nggak akan jauh-jauh dari kata sedekah nih Pak, misalnya Kak. Ada nggak sih Pak cerita atau menurut Bapak tuh kekuatan sedekah itu seperti apa sih Pak setelah kita memang memutuskan untuk oke lah kita akan sedekah seperti itu Pak? Ya. Sedekah itu menurut saya pribadi ya, bahwa kalau kita lihat di Al-Quran, perintah sholat selalu diikuti dengan perintah sedekah. Jadi sedekah itu luar biasa ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian dari segi ekonominya, sedekah itu baik itu zakat, infak, sedekah itu memberikan multiplier effect ya. Jadi bagaimana kita itu mengeluarkan sebagian harta kita dan tidak berhenti hanya di satu orang ya. Ketika kita memberikan suatu bantuan, suatu zakat, infak, sedekah, dan itu akan bergulir untuk digunakan untuk konsumsi, untuk membantu orang lain. Nah, terus akhirnya secara ekonomi, roda-roda ekonomi terus bergerak gitu, seperti itu Mas. Iya Pak, jadi memang intinya itu efek multiplier langsung terasa ya Pak, bergerak ekonomi ya Pak, seperti itu. Aduh, mau obrolannya makin menarik banget nih Pak kayaknya nih Pak. Nah, tapi sebelum lanjut nih Sobat Hijrah, kita akan lanjut nanti ke part 2. Di part 2 kita akan lebih fokus nih terkait membahas tentang Pak Andi dalam mengelola usahanya nih Pak, Sobat Hijrah seperti itu. Bagaimana sih mengelola
dalam pengusaha maupun sebagai direktur keuangan ya seperti itu. Nah, pokoknya sebelum lanjut ke part 2, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus bareng-bareng Sobat Hijrah. Nanti kita ketemu lagi di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.